Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu qawaidul aqaid wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lah wa la shibha lah. Hadirin para orang tua, para asatidz yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wabil khusus Komanda Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Ma'ruf, Ustaz Umar, Haji Zakaria, Ustaz Nur Effendi, dan para Ustaz Sanusi dan para orang tua yang lain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita hadir di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan menjadi amal ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali meneruskan kajian tentang kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sampai ke dalam pembahasan qawaidul aqaid, inti-inti akidah atau pondasi-pondasi akidah, wa aslul imani, dan pangkalnya keimanan atau dasarnya keimanan, an ta'taqida, engkau meyakini annallaha ta'ala mawjudun, bahwasanya Allah ta'ala itu ada. Ini sering saya ulang, bahwa ini yang disebut dengan sifatun nafsiyah, ya. Ini di dalam ilmu tauhid disebut dengan sifatun nafsiyah, sifat dasar. Sifat dasar itu maksudnya sebelum disifati yang lain-lain nggak bisa kalau nggak ada sifat dasarnya. Kalau sekedar untuk bikin gampang, yang namanya warna merah yang ada di pintu itu nggak bakal ada warna itu kalau nggak ada medianya. Medianya apa itu? Kayu, gitu ya. Ini songkol kita nih warnanya putih. Ini dia kagak bakalan ada nih warna putih kalau kagak ada medianya, kain, gitu ya. Ini semuanya juga sama begitu. Artinya sebelum Allah itu disifati yang lain-lain, maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, ada dulu. Kalau belum ada, nggak bisa disifatin yang lain-lain. Paham? Ada perempuan cakep, lu ngeliat di mana? Enggak ngelihat. Bisa begitu? Masa orang kagak bisa ngeliat ngomong cakep? Nggak bisa. Cakep, jelek, tinggi, pendek, kurus, gemuk, itu kalau ada. Kalau kagak ada ya kagak bisa. Paham ini? Ya. Jadi meyakini kalau Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada? Buktinya apa? Dalilnya apa? Begitu. Karena menurut akal sehat, nggak ada di hadapan kita dan sekeliling kita sesuatu tanpa ada yang nyiptain, nggak ada. Ayo, di badan kita, dari songkok, ya, dari peci, baju, angkin, gesper maksudnya, apalagi kain, sampai celana dalam, ada nggak yang bikin? Ada. Emang tahu-tahu, cling, tahu-tahu begitu, tahu-tahu ada dengan sendirinya begitu? Nggak ada. Itu yang ada di badan kita. Yang di luar kita, karpet, handphone. Nih musola dulu ada nggak? Di musola dulu ada nggak nih? Nggak ada. Ada yang bikin nggak nih?
Kalau nggak ada yang bikin begini nggak? Kagak. Speaker, AC, kipas angin, lampu, semuanya pasti ada yang bikin. Nggak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Nah, cuman kita ngelihat yang bikin siapa. Kayak baju misalnya, oh yang bikin orang Tasik. Songkok misalnya yang bikin orang Bandung. Timbul pertanyaan, langit sama bumi yang nyiptain siapa? Tanya sama bapak kita, nggak tahu. Emang duluan dia, duluan langit? Kan begitu. Saya nih ditanya, itu yang bikin Kalimalang siapa? Nggak tahu saya. Orang belum lahir. Paham ini? Ya. Tanya engkau kita, siapa yang bikin langit? Nggak tahu. Tanya terus, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Nah, tapi mereka pada mengatakan bahwa langit sama bumi yang nyiptain Allah. Emang siapa itu Allah? Begitu. Oh, Allah itu yang nyiptain langit sama bumi. Ada nggak sebelum Allah yang ngaku nyiptain, bukan ngaku Tuhan? Kalau ngaku Tuhan mah banyak. Firaun ngaku Tuhan. Ada nggak yang ngakuin? Nggak ada. Allah doang yang ngakuin. Huwallazi khalaqas samawati wal arda bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang ngakuin, yang menciptakan langit bumi tanpa tiang. Itu langit Allah yang nyiptain. Nggak ada yang ngaku nyiptain langit, nyiptain bumi. Nah, kita taunya dari mana? Kalau itu Allah, taunya dari Rasul. Begitu. Ya, taunya dari Rasulullah. Nah, terus taunya dari Rasulullah gimana? Apa kita percaya begitu aja? Kan gitu. Kenapa kagak percaya? Kenapa kita harus percaya sama Rasulullah? Yang pertama, orangnya amanah, nggak pernah bohong, nggak pernah ingkar janji. Mohon maaf nih, mohon maaf, saya cuma sekedar nyontain nih, ya nggak? Saat Umar ada anaknya tuh Jayadi, itu anaknya ngapa percaya aja kalau bapaknya dia Ustadz Umar. Ayo, saya tanya, dari mana dia tahu? Emang dia tahu emak yang ngelahirin dia? Kagak. Dia taunya kata orang. Paham ini? Dia nggak tahu lahir. Iya, bisa ngelihat nggak bayi? Enggak. Bisa ngelihat kagak, bisa dengar kagak. Ya. Ini tauhidnya biar mantep. Makanya saya jelasin benar-benar. Tahu dari mana? Orang yang ngomong. Kata tetangga, itu bapak lo. Sampai bapaknya ngajarin anaknya, baba, kan begitu, ngajarin. Lah sebenarnya mah tuh anak kagak tahu kalau itu babanya, nggak tahu. Dikasih tahu, berarti kan dapat kabar dari siapa? Dari orang. Sekarang saya tanya, percaya nggak dapat kabar dari orang begitu? Ini bapak kita, kata orang begitu, percaya nggak kita? Percaya. Sekarang saya tanya, orang yang ngomong sama kita kalau itu bapak kita, itu yang ngasih kita kabar kalau itu bapak kita, itu yang ngasih kita kabar, pernah bohong apa kagak? Pernah bohong nggak? Di dalam hidupnya pernah bohong? Sering. Kan gitu. Kenapa percaya? Salah nggak kalau ada orang ama tukang bohong percaya, ama yang kagak pernah bohong kagak percaya? Ayo, berarti otaknya error nggak? Rasulullah yang nggak pernah bohong, nggak percaya. Orang yang sering bohong, orang biasa sering bohong, percaya. Kan gitu. Jadi kita percaya kalau Allah itu ada. Yang pertama, adanya langit dan bumi. Itu bukti bahwa langit dan bumi ada yang nyiptain. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Begitu. Makanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau ditantang sama salah seorang, sama orang kafir ditantang. Begitu ditantang, tanggal sekian, jam sekian, kebenaran lain kampung. Imam Abu Hanifah sengaja diundur-undur sampai waktunya mau kelar. Wah, udah kalau begitu mah
Ulama-ulama kagak ada yang berani debat sama saya, semuanya kalah. Mana Abu Hanifah yang katanya pintar? Begitu udah mau bubar nongol Imam Abu Hanifah, baru nongol. Begitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu an nongol, mohon maaf kata Imam Abu Hanifah. Ngapa emang? Ya Allah, saya mau nyebrang, kan beda kampung, saya mau nyebrang kali, banjir. Kata Imam Abu Hanifah nih, banjir. Untung banget saya. Lah, untung apa? Untung banget ada puunan, tahu-tahu jalan begitu tuh puunan. Udah gitu habis itu tuh puunan langsung aja begitu tuh jadi jembatan. Begitu jadi jembatan, jadi saya nyampe kemari. Katanya yang kafir kagak percaya, bohong. Agak mungkin tuh jembatan bisa begitu kata dia. Kan kemakan omongan dia namanya. Gak mungkin tuh jembatan. Masa iya jembatan tahu-tahu bisa roboh, pohonan bisa roboh gitu, masa iya gitu. Lah emang harusnya bagaimana? Gak mungkin, pasti ada orang yang bikin dari kayu, bikin jembatan, baru ada jembatan. Kata Imam Abu Hanifah, lah itu lo percaya? Itu lo percaya? Puun aja jadi jembatan gak bisa langsung, ada yang bikin. Itu lo percaya? Kenapa ini langit dan bumi Allah yang bikin lo kagak percaya? Lo kata ada dengan sendirinya. Itu cerdasnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Jadi Allah Ta'ala pertama itu sifatnya wujud, ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun, esa. Jadi maknanya esa itu Allah sendiri di dalam apanya? Zatnya, sifatnya. Nggak ada yang zatnya sama sama Allah, nggak ada. Sifatnya sama sama Allah, nggak ada. Gitu ya. Zatnya, sifatnya yang sama sama Allah nggak ada. Kalau kita kan kadang-kadang begini, misal lo kalau gue perhatiin muka lo mirip orang Jawa, begitu ngomong orang Betawi ini, muka lo nih mirip-mirip orang Jawa. Atau misalnya muka lo nih mirip-mirip orang Batak. Itu orang kalau mirip-miripin orang berarti pernah ngelihat apa kagak? Pernah. Itu namanya ada yang nyamain, apa hidungnya, apa matanya. Tuh manusia tuh, makhluk tuh. Kita kadang-kadang niat puunan kan makhluk, niat puunan. Ini puunan kayak di kampung gua ini. Pernah nggak begitu tuh? Ini puunan kayak di kampung gua. Jangan puunan, rumah dah. Nah ini rumah kayak yang di sono. Ini rumah kayak, ada aja makhluk mah mirip mah. Makhluk miripnya ada aja, tapi Allah nggak ada. Esa. Makanya jangan disamain Allah sama makhluknya. Kayak kita nih dari sini pengen ke Mekah, lama apa enggak? Lama. Bikin visa, bikin paspor, visa belum turun kalau belum suntik vaksin. Nah iya, belum turun kalau belum suntik vaksin. Itu apa namanya? Itu makhluk ribet. Allah mau ngapa-ngapain? Ya gampang. Kita pengen mobil, wah cari duit dulu, cari duit, ngumpulin duit, kan gitu. Ada sih tempo-tempo yang dikasih sama orang, ya elah jarang. Itu kok kadang-kadang banyak syaratnya. Kalau Allah mau paling gampang. Jadi Allah nggak terkait sama waktu, enggak. Hari ini saya pengen ke bank, nih hari bank nutup jam 2. Ya elah jam 2 lewat 5 nggak bisa udah. Saya nyampe jam 2 lewat 5 apa lewat 7 kagak bisa udah. Kata satpamnya kagak bisa pak, udah nutup. Bentar doang ini pak, saya mau ngeprint doang. Kagak bisa, katanya udah nutup. Boilah orang tuh makhluk begitu. Allah ribet nggak? Kagak. Kapan aja mau minta asal kitanya mau, nggak dibikin ribet sama Allah. Enak.
Jadi nggak ada yang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bagaimana? Esa. La syarika lahu. Nggak ada serikat bagi Allah. Allah punya penolong? Enggak. Kayak kita nih misalnya, ya elah, kita manusia nih, jangankan buat hal-hal yang berat. Ngapain? Bangun jembatan misalnya. Ya elah, mau mandi aja. Neriakin bini, ya enggak? Neng, kalau orang Betawi, malu, panggil. Ngapa bang? Anduk, ambilin gua. Benar apa enggak? Butuh bantuan orang. Mau nyuci sama. Kalau kagak butuh bantuan orang, nggak butuh pembantu, mesin. Tuh kita tuh. Apalagi yang berat-berat, bangun musola bisa sendirian. Wah, kapan kelarnya? Udah pertama ilmunya kagak, sendirian lagi. Wah, bukan musola, rumah komang-komang. Itu manusia tuh. Kalau Allah, dia mesti ada syarik. Manusia, makhluk mesti ada syarik. Dia nempel sama yang lain, dia bergaul sama yang lain. Kalau Allah butuh sama yang lain? Enggak. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Allah enggak butuh istri, enggak butuh anak, enggak butuh. La syarikalah. Kemudian wala mithlalah, dan Allah itu tidak ada yang sama dengan Allah di semua sisi. Jadi kalau mithal itu al-musawi fi jami'il wujuh, dalam setiap sisi. Ada enggak dalam segala sisi yang mirip sama Allah? Enggak ada. Tempo-tempo begini, gue perhatiin kuping lu dablang begitu. Ngerti apa kagak dablang? Panjang. Gue perhatiin lu dablang kayak engkong lu begitu. Tuh, mirip di sebagian. Ada yang semua-muanya. Wah, Allah tuh orang mirip banget mengkongnya. Matanya, kupingnya, alisnya, bibirnya mirip banget semuanya. Allah nggak ada yang sama sama Allah di setiap sisi. Terus wala syibhalah. Syibhun itu al-musawi fi aglabil wujuh, yang sama di sebagian besar sisi. Semua nggak ada yang mirip sama Allah. Ada kali sebagian besar? Nggak ada. Kalau nadhir itu dia hanya sebagian kecil sisi, itu nadhir namanya, ya. Jadi la maithlalah wala syibhalah wala nadhiralah, nggak ada. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada mithlun, ada syibhun, ada nadhir. Kalau musawi, mithlun semua sisi, syibhun kebanyakan sisi, nadhir di beberapa sisi. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un, pakainya mislun. Di dalam semua sisi aja kagak ada yang sama, apalagi cuma dikit. Paham? Di dalam semua sisi aja kagak ada yang sama, apalagi cuma dikit. Ada orang misalnya, lu kagak mirip sama engkong lu, begitu. Ya elah ilok ah. Iya, dikit kali ada dikit, agak. Ah, mirip kali suaranya, kagak. Engkong lu suaranya nggak begini. Ada kali alis mah alis, enggak. Lu mah alis lu tipis, engkong lu tebal. Saking susahnya nyari samanya. Jadi di setiap sisi nggak ada yang sama, apalagi cuma di sebagian sisi. Gitu ya. Nah terus laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Syai'un pakai nakirah biar kata dikit, enggak ada. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di dalam bahasa Arab, kaf, huruf kaf itu artinya seperti. Mislun artinya juga seperti.
Dengerin nih. Misalnya ada ada Abu Bakar, ada Utsman misalnya. Kalau kita mau ngomong Utsman kayak Abu Bakar, itu bisa kita katakan Utsman mithlu Abi Bakrin, atau kita bisa katakan Utsman ka Abi Bakrin. Jadi bisa dua. Jadi kaf itu harfut tashbih, artinya di bahasa Indonesia seperti. Mithlun artinya juga seperti. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, laisa kamitslihi, tidak ada sepertinya Allah, syai'un sedikit pun, berarti sepertinya Allah nggak ada. Maka timbul pertanyaan, kalau yang seperti Allah ada apa kagak? Kan yang kagak ada sepertinya Allah gitu. Kalau seperti Allah ada apa kagak? Nah, ulama menjawab, yang pertama, annal kafa zaidatun, kafnya itu tambahan, nggak ada artinya, seakan-akan laisa misluhu syai'un, ya, seakan-akan nih kafnya anggap itu tambahan, seakan-akan nggak ada. Namanya zaidah, tambahan. Itu yang pertama. Kemudian kata ulama yang kedua, bukan kafnya yang tambahan, mislahnya yang tambahan. Jadi bukan huruf kafnya yang tambahan, tapi yang tambahan mislunnya, ka misli. Jadi mislunnya ini yang tambahan, ya. Jadi artinya pokoknya tidak ada seperti Allah apapun, nggak ada yang seperti Allah, nggak ada. Nah, yang ketiga, kata ulama, annal araba taqulu mithluka la yaf'alu kadza. Orang Arab, kadang-kadang orang Arab itu kalau lagi ngomong sesuatu yang mengherankan, dia ngomong make mislun, make seperti. Maksudnya seperti apa dia juga? Sebenarnya maksudnya dia juga, bukan seperti, bukan. Kalau bahasa Indonesia begini gampangnya, misalnya nih ada orang kerjaannya di masjid mulu, terus di masjid mulu sampai tidur di masjid, baca Quran di masjid, masjid dipel, terus dikasih duit kagak mau, tahu-tahu kotak amal masjid hilang. Dibagi duit kagak mau, tahu-tahu kotak amal masjid hilang. Rupanya gedean kotak amal rupanya daripada dibaginya. Nah, ini orang kan heran, masa gitu. Coba kita lihat CCTV-nya, dia pisan. Apa kata orang kita nih, saking herannya ngomongnya apa? Gua mah heran, orang kayak lu nyolong. Kalau kaya di kita itu artinya apa? Hah? Kaya, lu kaya dia. Artinya apa? Seperti. Iya kan? Gua mau bingung, orang kaya lu nyolong, orang seperti lu, emang seperti dia apa dia?
Kan dia juga, bukan seperti dia, bukan. Lah dia juga. Ya, cuman maksudnya buat apa? Itu nafyul mubalaghah. Saking menghilangkan. Pokoknya harusnya kagak mungkin banget begitu. Paham ini? Jadi laisa kamitslihi syai'un tuh itu ada yang menafsirkan seperti ungkapan orang Arab. Enggak ada yang seperti Allah. Maksudnya enggak ada yang mirip sama Allah, enggak ada. Sama aja kayak kita ngomong, gua mah heran orang kayak lo nyolong, heran gua. Orang kayak dia, emang yang nyolong siapa? Dia. Gitu maksudnya. Ya. Tuh ada ulama yang menafsirkan bahwa huruf kafnya tambahan, ada yang mengatakan kalimat mislunnya yang tambahan, ada yang mengatakan bukan tambahan, tapi itu seperti halnya ungkapan orang-orang yang mengatakan bahwa orang seperti itu nggak mungkin ngerjain. Jadi itu sebenarnya sebagai ungkapan doang, padahal yang dimaksud dia juga begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.